Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sempat transit di Kupang selama setengah hari yang masih menegangkan baginya. Anya akhirnya sampai di Bandara Soekarno-Hatta, duduk menunggu Amor yang baru saja ia hubungi, memintanya datang untuk menjemputnya. Hanya Amor seorang, satu-satunya sahabat yang bisa Anya andalkan. Meski wajah Arta sempat terlintas di benaknya, namun Anya terlalu malu menghadapi Arta yang pernah memperingatkannya dengan keras perihal Pasha. Ya, kini nasi bukan lagi sudah menjadi bubur, tapi sudah menjadi tinja. Begitu yang Anya rasakan. Kini ia harus menghadapi masalah ini dengan kuat dan menganggapnya menjadi salah satu cobaan hidup terbesar dari Tuhan yang diberikan untuknya. Cobaan yang menurut orang-orang bisa menjadi sebuah ujian untuk naik level hidup, atau cobaan ini terjadi karena untuk menegur dosa-dosa Anya di masa lalu. Sambil menyesap ice coffee latte-nya, Anya mengingat reaksi sahabatnya itu. Amor begitu terkejut mendengar ia memintanya untuk datang menjemput di bandara. Namun ia belum menceritakan segalanya. Amor bisa lebih emosi lagi jika mendengar yang sebenarnya. Tapi Anya tidak akan menutupi. Setelah Amor datang, ia akan menceritakan segalanya. Anya sesekali melirik arlojinya. Sudah 2 jam berlalu setelah ia menghubungi Amor. Ibu 2 anak balita yang wajahnya masih seperti remaja 17 tahun itu belum juga menampakkan batang hidungnya. Menunggu Amor datang, Anya duduk di salah satu sudut ruang tunggu bandara yang lumayan tersembunyi sambil mengamati keadaan sekitar. Ia masih harus berhati-hati, meskipun Anya yakin Pasha masih tertahan di Sumba. Tapi anak buahnya di Jakarta tentu saja tidak. Bisa saja lelaki jahat itu telah mengerahkan anak buahnya untuk mencarinya. Anya menghela nafasnya lagi dan lagi agar beban di dadanya sedikit lebih ringan ia rasakan. Ponselnya lalu berdering. Anya melihat nama Amor memanggil di layar ponselnya. Halo Moy, di mana lo? Gue di depan pintu nih. Oke, gue kesana sekarang. Anya bergegas menuju ke tempat di mana Amor berada, berlari-lari kecil sambil menyeret kopernya dengan riang. Seriang anak TK yang sedang dijemput orang tuanya pulang ke rumah. Saat melihat Amor tampak menunggu di depan pintu ruang tunggu, Anya langsung menubruk sahabatnya itu dan memeluknya dengan keras. Moy, gue senang akhirnya lo datang juga. Dipeluk begitu erat oleh Anya. Amor merasa sangat heran, lebih heran daripada saat ia menerima pesan dari Anya yang tiba-tiba saja memintanya menjemputnya segera tanpa melibatkan Jovan suaminya maupun Arta. Jelasin dulu kenapa lo sendirian ya? Suami lo mana? Tanya Amor berusaha melepaskan pelukan Anya sehingga bisa melihat dengan jelas keadaan Anya yang siang itu mengenakan masker dan kacamata hitam. Gue gak bisa jelasin di sini. Ayo kita segera pergi dari sini, Moy. Bawa gue kemana aja lo mau, tapi jangan dulu ke rumah lo. Apalagi rumah Pasha. Mendengar kata-kata Anya yang tampak terdengar ketakutan dan gelisah, Amor merasa ada yang tidak beres dengan sikap Anya. Oke, ayo. Amor merangkul bahu Anya dan membawanya pergi menuju parkiran. Lo kesini sendirian, Moy? Gak bawa supir? Tanya Anya kaget mengetahui Amor ternyata mengendarai sendiri mobilnya untuk menjemputnya di bandara. Amor meringis sebelum menjawab, iyalah, sama siapa lagi, sambil memasang sabuk pengaman dan menyalakan mesin mobilnya. Namun Anya buru-buru menahan tangan kiri Amor yang baru menyentuh setir mobilnya sambil berkata, tunggu. Kenapa Nya? Gue aja yang nyetir gimana? Pinta Anya mengingat Amor belum lama berlatih mengendarai mobil dan Anya tidak ingin nyawa mereka berdua terancam. Gak apa-apa Nya, gue bisa. Amor tersenyum lebar sambil memundurkan mobilnya dulu sebelum keluar dari area parkiran mobilnya. Anya diserang was-was, mengapa harus pakai mundur dulu? Bruk, bagian belakang mobil Amor menabrak sesuatu. Walaupun tidak terlalu keras, namun membuat keduanya tetap kaget. Amor membuka kaca samping mobilnya untuk melongo ke belakang mobilnya. Rupanya bemper belakang mobilnya mengenai pembatas parkir dari beton. Tenang,
bukan korban jiwa kok, cuma beton, ujarnya santai sambil meringis lebar untuk menepis kekhawatiran Anya. Namun sebenarnya Amor sedikit khawatir dengan cat bagian belakang mobilnya. Harapnya semoga tidak ada lecet yang berarti, meski ia yakin suaminya tidak akan mempermasalahkannya. Dengan tenang, Amor perlahan-lahan menginjak gas mobil Matic-nya dan meluncur dengan lancar. Anya menarik nafas lega untuk sementara. Waktu di jalan tadi lo gak kenapa-kenapa kan? Tanya Anya lagi, kembali memastikan saat mobil yang membawa mereka berhasil melaju keluar dari area bandara. Apaan sih pertanyaan lo? Masih aja meragukan kemampuan gue nyetir. Jovan aja tenang-tenang aja pas tadi gue telepon pamitan mau nyetir sendirian ke mall. Amor menimpali dengan geli. Anya tertawa getir dari balik masker yang masih ia kenakan. Siapa yang tahu, nun jauh di sana jantung Jovan sedang nyumpalitan tidak tenang. Mengetahui istrinya yang baru belajar setir mobil, nekat mengemudi sendiri mobilnya tanpa pengawasan. Gimana kalau kita pergi cari makan dulu? Usul Amor tiba-tiba sambil terus fokus mengemudi, menatap lurus ke depan. Boleh, sahut Anya sambil membuka kacamata hitam dan maskernya. Luka-luka di wajahnya kini terpampang jelas dan membuat Amor yang sekilas meliriknya sontak banting setir ke kiri dan berhenti di bahu jalan. Hampir saja Anya histeris gara-gara ulah mendadak Amor. Astaga, muka lo kenapa, Nya? Pekik Amor terkejut sambil kedua tangannya menangkup wajah lebam Anya. Tindakan berlebihan dari Amor yang malah makin membuat pipi Anya kembali berdenyut nyeri. Anya tidak langsung menjawab, ia melepas sabuk pengamannya lalu menangis sambil memeluk Amor yang tampak syok dengan kondisi Anya yang baru saja dilihatnya tadi. Siapa yang melakukan ini, Nya? Jangan bilang kalau pelakunya Pasha. Amor menepuk-nepuk lembut punggung Anya yang berguncang keras karena terisak keras di bahu Amor. Anya tidak menyahut, hanya mengangguk bersama sedusa dan tangisnya. Beneran dia? Mata Amor terbelalak lebar, nyaris tidak percaya jika Pasha yang selama ini dikenal lembut, sopan dan penuh pesona itu bisa melakukan hal sekeji itu pada istrinya yang baru dinikahinya. Ayo kita bikin laporan aja ke polisinya. Amor mendorong pelan tubuh Anya agar melepas pelukannya. Jangan. Anya menggeleng keras. Lah, kenapa? Pasha sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangganya. Udah bikin muka lo jadi hancur gini kayak kue cucur. Please jangan dulu Moy. Gue gak mau bokap dan keluarga gue di Aceh tahu. Tapi keluarga lo juga perlu tahu, Anya. Pokoknya jangan Moy. Gue gak mau bokap gue terpukul karena kesehatannya lagi kurang baik. Gue gak mau beliau kenapa-kenapa setelah tahu putri kesayangannya begini. Terus sampai kapan lo mau nutupinya? Nggak tahu. Anya menunduk menatap kedua tangan di pangkuannya dan melihat lebam baru di salah satu pergelangan tangannya. Bekas cengkraman tangan Pasha yang begitu kuat tertinggal di sana. Menatap Anya yang menunduk murung, Amor mengusap kepala belakang Anya untuk menghiburnya. Oke, kalau lo nggak mau bokap dan keluarga besar lo tahu, tapi setidaknya Jovan dan Arta juga harus tahu. Jangan dulu Moy. Anya tiba-tiba memegang tangan Amor, terutama Arta. Dia nggak boleh tahu. Amor terperangah lebar, bingung bercampur kesal dengan Anya yang memilih menutup rapat kasusnya dari orang-orang kecuali dirinya. Gue malu sama Arta, gumam Anya lirih. Terus kalau mereka nggak boleh tahu, keluarga lo nggak boleh tahu, dan polisi juga nggak boleh tahu, gimana caranya orang-orang melindungi lo? Biar Tuhan yang melindungi gue Moy, jawab Anya sambil mengenakan kembali maskernya. Tidak ingin Amor terus menatap setiap luka di wajahnya. Amor menghela nafas panjang, berusaha sabar menghadapi kemauan Anya yang menurutnya tidak masuk akal. Melihat sahabatnya dianiaya hingga seperti ini, membuatnya ingin membalasnya dengan melindas Pasha 7 kali bolak-balik dengan mobilnya. Oke, gue capek debat sama lo, dasar keras kepala. Amor bersungut-sungut sambil kembali menjalankan mobilnya. Mau makan di mana kita?
Tanya Amor sambil sesekali melirik Anya yang lebih banyak diam sepanjang ia kembali mengemudi. Moy, Anya tiba-tiba teringat sesuatu. Ya, apartemen lo masih kosong kan? Iya, emang kenapa? Gue boleh ya nginap di apartemen lo sementara waktu? Kenapa nggak nginap di rumah gue aja sih, Nya? Jauh lebih aman tahu. Nggak, Moy, apartemen lo sepertinya juga aman. Pasti Pasha nggak pernah tahu lo punya apartemen. Tapi Nya, gue nggak mau ngerepotin lo lebih banyak, Moy. Cukup lo pinjamin apartemen lo aja ke gue. Kalau lo keberatan, gue minta gratisan. Gue nggak keberatan kok bayar sewanya. Kayak gue ini sahabat macam apa? Ada sahabat kesusahan malah gue tega ambil untung. Lo boleh pakai selama lo mau. Thanks ya, Moy. Gimana kalau kita langsung ke apartemen lo? Gue capek banget pengen istirahat. Nggak makan dulu? Gampang, ujaranya sambil memejamkan matanya. Ia sangat lelah karena pelariannya. Rencananya ia akan menceritakan seluruh kisah pahitnya pada Amor setelah ia cukup beristirahat nanti. Bersambung, thank you for watching.